Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tanda-tanda besar hari kiamat ya. Kemarin pada pertemuan yang terakhir kita sudah jelaskan tentang Dajjal ya. Saya ulangi sedikit tentang kisah Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj ya. Suatu kaum ya. Suatu kaum di zaman Zulkarnain. Zulkarnain ini sendiri beliau rahimahullah di zaman Nabi Ibrahim menurut pendapat yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tatkala Zulkarnain berkelana ke ujung timur, ujung barat sampai akhirnya dia berjalan di antara dua gunung. Beliau mendapati ada suatu kaum yang mengeluhkan ya, yang hampir tidak paham tentang apa yang dibicarakan oleh Zulkarnain. Tapi Zulkarnain mungkin ada anak buahnya yang bisa menerjemahkan. Intinya mereka berkata, "Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Wahai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Apakah bisa Anda membuat ya bendungan atau pagar yang menghalang antara kami dengan mereka? Akhirnya Zulkarnain buatkan kepada mereka, kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid. Jadi antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj ada dua gunung. Kemudian kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Diambillah potongan-potongan besi, lempengan-lempengan besi, ditusun sampai naik di puncak gunung tersebut. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu, tatkala jadi misalnya begini. Taruhlah ini dua gunung, maka di sini besi disusun sampai tatkala sudah rata antara dua gunung, qala anfukhu, maka ditiupkanlah api yang besar kepada lempengan besi ini ya. Hatta idza ja'alahu naran qala ya atuni ufrik alaihi qitra. Tatkala sudah menyala api tersebut, besi ini sudah merah, sudah menyala juga ikut menyala. Kata Zulkarnain, berikanlah kepadaku ya cairan tembaga, ufrik alaihi qitra, maka disiramkanlah cairan tembaga di sini. Dan ini menunjukkan teknologi yang luar biasa di zaman itu ya. Ya gimana nyusun besi gunung zaman sekarang pun susah ya. Kalau nyusun besi sampai di antara dua gunung, kemudian nyalain api sampai panas semuanya, sampai memerah semuanya. Di saat lagi panas-panas ada cairan tembaga. Cairan tembaga juga harus dipanaskan supaya jadi cairan. Terus gimana cara alat untuk menumpahkan di antara tumpukan gunung besi ini? Ini semua menunjukkan bisa jadi zaman tersebut ada teknologi yang kita tidak ketahui ya. Intinya ditumpahkanlah cairan tembaga tersebut, jadilah dia suatu senyawa kimia yang baru yang dinding tersebut sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk manjat ini besi dan tidak mampu untuk menembus dinding besi tersebut. Nah, mereka terbenam dalam tembok tersebut selama ribuan tahun. Sejak zaman siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Entah sekarang jumlah mereka sudah berapa. Intinya jumlah mereka sudah sangat banyak ya. Siapakah mereka Ya'juj Ma'juj? Bagaimana
ini di zaman itu kan muncul apa? Sudah ada sejak zaman Dzulkarnain. Ciri-ciri fisik mereka Nabi SAW sebutkan ciri fisik mereka, di antaranya aridul wujuh, wajah lebar, kemudian di antaranya sigharul uyun, ya, mata apa? Kecil atau sipit? Sipit ya. Kemudian wujuh kal mijan al-mutraqah, kal mijan al-mutraqah. Mijan al-mutraqah maksudnya adalah perisai yang lebar yang dikasih mutraqah, maksudnya dikasih kulit untuk menutupi perisai tersebut. Artinya wajah mereka gempal, kata para ulama, gempal, pipinya nonjol dan gempal, yaitu wajah gempal. Pipi nonjol ya. Sebutan juga hidungnya kecil, ya. Hidungnya kecil. Coba ada enggak di sini? Hidungnya kecil ya. Kata orang seperti kaum Tatar atau kaum Mongol ya, kira-kira demikian. Disebutkan juga apa syuhub yaitu rambut berdiri. Ya, rambut berdiri. Rambutnya apa? Dalam sebagian riwayat rambutnya pirang ya. Saya mau cek lagi tapi saya sempat baca di buku yang lain. Rambut mereka pirang ya. Inilah ciri-ciri yang datang dalam hadis ya. Datang dalam hadis-hadis dhaif, riwayat-riwayat lemah yang tidak benar, di antaranya ada yang setinggi pohon. Kemudian di antaranya ada yang sependek sejengkal. Dia cuma segini tingginya. Ada yang telinganya lebar. Telinganya lebar, dua telinga lebar. Satu buat dudukan, satu buat selimutan katanya. Ya. Kayak film kartun apa? Ya itulah. Telinganya lebar, satu buat dudukan, satu buat apa? Selimutan. Ini semua riwayatnya tidak benar. Ini semua riwayat apa? Tidak benar. Ini semua tidak benar ya. Baik. Kapan mereka muncul? Munculnya menjelang hari kiamat sebagaimana pernah sudah kita jelaskan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, kata Allah kepada Nabi Isa, ya inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin li qitalihim faharris ibadi ila tur. Kata Allah kepada Nabi Isa, sungguhnya aku telah keluarkan ya makhluk-makhlukku yang sangat kuat, tidak ada yang bisa melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku yang soleh menuju Tur. Tur adalah bahasa Arab, maksudnya adalah gunung yang berpohon ya, gunung. Kalau jibal yaitu gunung tanpa pohon, kalau Tur itu gunung yang berpohon yang biasanya letaknya di negeri Syam. Maka keluarlah mereka. Ya. Jadi selama ribuan tahun Ya'juj Ma'juj mereka berusaha untuk membolongi tembok tersebut ya. Ada sebagian ulama mengatakan di daerah dekat seperti Kazakhstan, ya, Tajikistan, seperti itu ada suatu dalam sejarah mereka ada suatu suku namanya suku Gog Magog ya. Gog Magog yang suku tersebut hilang. Sebagian orang mengatakan itulah mungkin sukunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi itu hanya prasangka ya, hanya prasangka. Dzulkarnain waktu membangun tembok tersebut dia mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, inilah rahmat karunia dari Allah. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Ini Allah yang kasih ya. Meskipun dia yang bikin, tapi dia bilang apa? Rahmatum mir rabbi. Sama sekali tidak angkuh, tidak ujub. Fa idza jaa wa'du rabbi, kalau telah tiba janji Rabbku, ja'alahu dakka, maka Allah jadikan tembok tersebut akan
hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku itu akan terjadi. Ya. Kapan tembok tersebut hancur? Intinya mereka ribuan tahun berusaha untuk menggali. Nabi di zaman Nabi mengatakan, ya wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Ya, celaka bagi orang-orang Arab karena kejahatan keburukan yang sudah dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj Ma'juj qadra hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini telah terbuka lubang dari dinding Ya'juj Ma'juj seukuran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dalam hadis disebutkan mereka lubangin, sudah lihat cahaya matahari, kata mandornya ya, kata mandornya, udah pulang dulu, besok kita lanjutkan. Terus tertutup lagi, buka tertutup lagi, sampai akhirnya satu saat dia berkata, kita pulang dulu, besok insya Allah kita lanjutkan. Ketika dia bilang besok insya Allah kita lanjutkan, maka lubang tersebut tidak tertutup lagi. Maka mereka bor, akhirnya terbukalah lubang tersebut. Akhirnya mereka keluar, entah berapa juta jumlah mereka, entah miliar, wallahu alam. Pokoknya mereka sudah ribuan tahun. Ya. Kemudian mereka keluar, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Jika sudah dibuka dinding Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka pun dari setiap tinggi muncul. Dari tempat saja mana muncul. Lihat sana muncul Ya'juj Ma'juj. Ini muncul Ma'juj, di mana muncul? Semua dari arah manapun datang Ya'juj Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka melakukan kerusakan. Sebagaimana sebelum mereka masuk dalam dinding, kaum mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerusakan dan sebagainya. Memang sikap mereka seperti itu. Apalagi sudah dipenjara ribuan tahun, saatnya mereka keluar, mereka beringas, maka tidak ada yang mereka temukan dari kehidupan di atas muka bumi kecuali mereka binasakan. Mau hewan, manusia, tumbuhan mereka hancurkan. Tidak ketemu dengan sungai, kolam kecuali mereka minum. Sampailah mereka melewati suatu namanya Buhairah Tabariyah, yaitu danau yang sangat besar, maka di depan minum, di belakang sudah habis ya. Saking banyaknya, jadi curut akhirnya habis. Yang di belakang, kayaknya kemarin di sini masih ada air, kok sekarang sudah enggak ada. Teman-temanmu yang habisin di depan ya. Akhirnya mereka ngabisin air tersebut, sampai akhirnya Nabi Isa dan kaumnya bersembunyi di pegunungan. Ya, akhirnya mereka meminta kepada Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Di saat-saat Ya'juj Ma'juj sedang sombong-sombongnya, dia mengatakan, ya qaharna ahlal ard, ya kita sudah menghabisi penghuni bumi. Ya, tinggal penghuni langit kita harus habisi. Maka mereka pun dengan nusyabuhum, mereka semua panahkan rame-rame ke atas. Begitu panah ke atas, jatuh itu dalam kondisi anak panah penuh dengan darah. Kata mereka, wa alauna ahlal ardi wa alauna ahlas sama, kita sudah mengungguli penghuni langit. Di tengah-tengah mereka sombong tersebut, tiba-tiba Allah mengirim kepada mereka nagof, yaitu semacam ulat. Nagof adalah ulat atau penyakit yang menimpa leher onta, ya. Maka dikirim kepada Ya'juj Ma'juj, akhirnya mengenai leher mereka atau pundak mereka. Akhirnya mereka langsung mati, kamautin wahid, semuanya langsung tewas seketika. Ketika mereka tewas, ya, maka menimbulkan bau yang sangat busuk. Jasad mereka di mana-mana. Maka Nabi Isa didatangi oleh kaumnya, berdoa, gimana kita enggak bisa keluar, semua jasad bau busuk ya. Mengerikan. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi. Akhirnya Allah kirimkan burung-burung, ya, seperti ka'anakil bukht, seperti leher onta. Kemudian mengangkat jasad mereka, dibawa terbang, dilemparkan ke lautan. Maka setelah itu masih bau tersisa, maka Allah kirimkan hujan untuk menghilangkan semua dari bau tersebut. Maka selesailah nasib dari siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Jadi pendapat yang mengatakan mereka orang Cina enggak benar ya. Orang Cina enggak benar. Pendapat juga yang mengatakan mereka Tatar enggak benar. Al-Qurtubi mengatakan kaum Tatar yang dulu pernah menyerang kaum muslimin sehingga jutaan kaum muslimin dibunuh tatkala itu. Ya, kata Al-Qurtubi, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, tapi mereka masih muqaddimahnya Ya'juj dan Ma'juj. Daftar masih muqaddimah, belum isinya. Baik, ya. Jadi munculnya di zaman Nabi Isa alaihissalam. Baik, setelah Nabi Isa selesai daripada Ya'juj Ma'juj, maka beliau ya hidup selama 7 tahun di atas muka bumi.
hakaman adilan, menjadi hakim yang adil, berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah berikan keberkahan di atas muka bumi. Tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, semua saling mencintai. Bahkan itu juga menimpa hewan-hewan sampai terlihat bagaimana ya harimau bersama hewan yang lain, bersama kambing, bersama sapi, tapi mereka tidak saling bertengkar. Bahkan anak-anak bermain-main dengan apa? Ular, dan ularnya pun tidak matok, ya. Bahkan seorang menginjak ular, ularnya tidak marah, ya. Ya, dan itu luar biasa. Kemudian Allah berikan lagi keberkahan, ya. Keberkahan yaitu tumbuh-tumbuhan menjadi besar. Bahkan seorang makan buah delima, satu buah delima cukup untuk isabah, untuk 10 orang cukup. Bahkan begitu besarnya buah delima, kulitnya dari buah delima bisa buat untuk bernaung kalau lagi nongkrong istirahat, ya, bisa bernaungan apa? Kulit buah delima, bukan pohonnya, ya. Kulit buah apa? Delima. Buah delima kan segini kan. Kalau buat 10 orang ya jadi besar. Ya, ya. Enggak usah pakai apa suntikan-suntikan lagi, rekayasa genetik dan yang lain. Pokoknya tiba-tiba Allah kasih berkah dan semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di masa tersebut Nabi Isa alaihissalam berhaji umrah, ya. Dan dalam riwayat disebutkan beliau tinggal 40 tahun. Namun yang benar kata para ulama, beliau tinggal 7 tahun, maksudnya melengkapi 40 tahun umurnya. Karena beliau tatkala diangkat ke langit umurnya 33, ya. Kemudian sisa 7 tahunnya untuk hidup di atas muka bumi. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, sebagaimana yang nabi-nabi yang lain, maka orang-orang menjadi buruk kembali, ya. Mulai nakal lagi, mulai macam-macam lagi, mungkin mulai narkoba lagi, ya. Mulai musik-musikan lagi, ya. Mulai zina lagi, mungkin liberal muncul lagi. Di zaman tersebut kerusakan muncul lagi. Muncul lagi. Mulai muncul. Antara jarak Nabi Isa meninggal sampai hari kiamat Allah alam berapa tahun. Baik, ini tanda-tanda hari Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu ada tanda-tanda berikutnya, ya. Masih ada beberapa tanda berikutnya, di antaranya terbit matahari dari timur. Terbit matahari dari timur. Masih ada terbit dari matahari dari timur, masih ada dukhan, masih ada thalatha khusufat, ya. Dan masih ada khurujud dabbah, dan masih ada narun takhruju min qa'ri adan. Yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya al-khusufat thalatha. 3 longsor. Khosfun adalah ambles kalau bahasa Jawa, ya. Ambles. Kalau bahasa Indonesia amblas yang kata. Pokoknya tahu-tahu apa? Lenyap. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Firaun, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Firaun dan rumahnya, hartanya kami benamkan dalam perut bumi. Makanya dikenal dengan nama harta Qarun, ya. Karena Qarun dibenamkan dengan harta-hartanya. Lah terjadi amblas tersebut bukan seperti amblas yang biasanya. Kita sekarang dengar longsor, ada mungkin satu kampung longsor hilang. Mungkin saja terjadi, tapi menjelang hari kiamat nanti longsor besar, suatu yang bikin heboh dunia. Jadi bahan pembicaraan di YouTube kalau masih ada. Jadi bahan pembicaraan di medsos kalau masih ada. Intinya suatu yang menggemparkan, tiba-tiba ada longsor di Masyriqil Ardi, di daerah timur. Kemudian ada longsor di bagian barat bumi, dan khasfun bi jaziratil Arab, dan terjadi longsor besar di jazirah Arab yang mengerikan, yang menjadi bahan pembicaraan manusia. Kemudian setelah itu muncul masalah dukhan. Dukhan ini khilaf, apakah dia muncul sebelum terbit matahari dari barat ataukah dia muncul setelah terbit matahari dari barat. Seakan-akan Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya dukhan itu muncul setelah matahari terbit dari barat, karena dukhan tersebut membedakan antara mukmin dan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara tanda hari kiamat yang para ulama khilaf kapan terjadinya. Sama seperti khusufat tadi, longsor-longsor tadi, amblas-amblas tadi juga para ulama tidak bisa menentukan dengan pasti apakah terjadi sebelum matahari terbit dari barat atau setelah matahari terbit dari barat. Tapi intinya dukhan tersebut bukan dukhan yang biasa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Ya, tunggulah hari di mana akan datang langit menurunkan
asap yang jelas. Ayat ini dalam surat Ad-Dukhan ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dukhan tersebut adalah dukhan menjelang hari kiamat, ataukah dukhan yang pernah menimpa orang-orang Quraisy tatkala mereka menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasabi'i Yusuf. Ya Allah, bantulah aku untuk mengalahkan mereka dengan menimpakan mereka musim kemarau kekeringan sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka akhirnya orang Quraisy mereka semua penghasilan mereka rusak, tumbuhan mereka rusak sehingga mereka kekeringan sampai mereka susah makan, sampai akhirnya mereka melihat semacam dukhan di langit, dan itu sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksud ayat ini? Apakah ayat ini berbicara tentang dukhan yang sudah terjadi di zaman Nabi, ataukah dukhan yang akan terjadi menjelang hari kiamat? Wallahu bisawab, intinya apakah dukhan ini berkaitan dengan ayat tersebut atau tidak, tetapi di antara tanda-tanda besar hari kiamat munculnya dukhan. Dukhan tersebut bukan dukhan biasa. Bukan dukhan yang hanya muncul misalnya di Pekanbaru misalnya ada pembakaran hutan atau dukhan di mana lagi? Di Kalimantan Tapi dukhan yang merata, yamla ma baina samai wal ard, dukhan tersebut memenuhi langit dan bumi. Dukhan tersebut di mana-mana, tidak ada yang bisa menghindar. Bukan dukhan di mana-mana, asap bukan asap rokok di mana-mana juga asap rokok, tapi itu bukan bukan dukhan Dukhan tersebut memenuhi langit dan bumi dan masuk ke dalam semua orang menghirupnya, tidak bisa menghindarinya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW bahwasanya dukhan tersebut akan mengenai seorang mukmin, maka dia seperti kazakmah, yaitu seperti hanya terkena flu Adapun tatkala menimpa kafir ya'khudul kafir fayantafikh hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Begitu dukhan tersebut masuk ke dalam orang kafir, badannya membesar karena asapnya masuk kebanyakan sehingga membesar, asapnya keluar dari telinganya. Saking banyaknya asap masuk dalam dirinya, keluar dari telinganya, keluar dari duburnya, keluar dari lubang-lubangnya, keluar semua asap. Orang beriman tidak, dia terkena dukhan, tetapi dukhannya sama, tetapi nasib yang dialami oleh beriman tidak sama seperti dialami oleh orang kafir. Orang beriman hanya seperti flu, Ini dukhan, tapi tidak menimbulkan mereka mati, hanya siksaan yang mengganggu sedikit orang beriman dan mengganggu berat bagi orang-orang kafir. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat, dan dukhan belum muncul Adapun sebagian dai cocokologi yang mengatakan dukhan akan muncul tahun 2020, kita tunggu saja tunggu saja. Baik. Kemudian di antara tanda hari kiamat berikutnya tulu'us syams min maghribiha. Tulu'us syams min maghribiha. Ini Allah sebut dalam Al-Qur'an, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, yaitu matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari tersebut orang semua beriman, tapi kata Allah la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka percuma jiwa-jiwa beriman pada hari tersebut yang mereka sebelumnya tidak beriman. Orang yang beriman semakin beriman. Benar yang Allah kabarkan, yang Nabi kabarkan terbit dari barat. Orang-orang yang kafir mau beriman, mereka beriman namun tidak bermanfaat karena sudah tidak ada lagi ujian. Percuma beriman, sudah nyata, yang sesuatu yang gaib sudah menjadi nyata. Maka sudah tidak ada ujian lagi, maka iman mereka tidak bermanfaat. Tatkala itu mereka bertobat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang pendosa di siang hari bertobat di malam hari, dan Allah terima tobat mereka. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar para pelaku dosa di malam hari bertobat di siang hari. Dan itu terus Allah terima tobat mereka hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, maka Allah tidak terima lagi tobat mereka. Tatkala matahari sudah terbit dari barat, maka semua orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada manfaatnya. Di saat matahari terbit dari barat, di waktu duha,
Coba kira-kira gimana prosesnya? Orang tidur malam-malam, bangun-bangun, matahari terbit dari mana? Berubah. Ini berubah kondisi alam semesta, berubah. Pertanda akan tiba hari kiamat. Allah merubah aturan sunnatullah, Allah rubah. Sistem rotasi yang ada antara matahari dan bulan dan bumi, Allah rubah. Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Tentu mengagetkan semua manusia. Di saat matahari terbit dari barat, di waktu duha, keluarlah seekor binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza waqa'a qawlu alaihim waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika telah tiba ya apa yang kami janjikan ya, mereka melakukan saatnya mereka diberi hukuman, maka kami keluarkan bagi mereka dabah hewan. Hewan ini bentuknya apa enggak ada yang tahu. Seperti apa bentuknya, yang jelas dia dabah, dia hewan. Apakah dia singa, apakah dia ya macan, apakah dia bentuknya lain, apakah dia ayam, dia kodok, enggak tahu deh. Pokoknya dia hewan keluar. Tentu kondisinya bukan seperti hewan biasa. Kemudian tukallimuhum ya, dalam sebagian qiraah taklimuhum. Hewan tersebut dia melakukan dua kegiatan. Yang pertama, dia berbicara, anan nasa kanu bi ayatina yaqin. Orang-orang tidak beriman kepada ayat kami. Ini sudah tanda keajaiban, hewan bisa bicara. Orang tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, dia memberi cap takhtim, dia memberi cap kepada orang kafir di hidungnya. Ini orang kafir dikasih cap ya. Orang beriman diberi cahaya di wajahnya ya. Sampai banyak orang yang dikasih cap, sampai ada orang beli onta. Kamu beli onta di mana? Beli onta yang orang dicap. Jadi sudah stempelnya di hidungnya ya. Sampai dia jualan onta, dan kehidupan masih berjalan. Kehidupan masih berjalan. Itulah saat keluarnya dabah. Kemudian setelah dabah baru kemudian ya muncul tanda yang terakhir, yang ke-10, an-nar allati tahsyurun nas. Api yang keluar min qa'ri Adan, dari ya dalam kota Adan ya, keluar api tersebut dari Yaman. Api tersebut wallahu alam jumlah manusia saat itu berapa ya? Apakah banyak sekali, apakah kurang, apakah telah terjadi peperangan sana sini? Tidak jelaskan berapa jumlah orang-orang tersebut. Tetapi di akhir zaman keluar api dari negeri Yaman. Api tersebut menggiring manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabitu haitsu batu. Orang-orang tidur malam, apinya berhenti dulu. Nanti sudah subuh, bangun, apinya bergerak, mereka harus segera bergerak. Taqilu haitsu qalu. Waktunya tidur siang, mereka istirahat, api juga berhenti. Pokoknya ditungguin sama api, ditungguin. Sudah waktu istirahat selesai, dikejar lagi, api dikejar. Mereka diajak ke negeri Syam. Di mana-mana manusia diajak. Mungkin ada yang naik kapal, mungkin naik apa, pokoknya api ngejar, ngepung. Mereka berusaha kabur dari api tersebut, tapi digiring sampai ke negeri Syam. Sebagian yang terlambat dimakan oleh api tersebut. Yang terlambat dimakan oleh api tersebut. Ya. Dan kebanyakan mereka mungkin atau sebagian mereka selamat sampai di negeri Syam. Ya. Setelah mereka terkumpul semuanya, baru kemudian Allah turunkan azab neraka atau turunkan apa? Hari kiamat. Di antara orang-orang yang terusir tersebut tentunya ada orang beriman, ada orang kafir, ada pelaku maksiat macam-macam. Ya. Kemudian tapi zaman sudah sangat rusak tatkala itu. Makanya di antara tanda hari kiamat ada orang dari Ethiopia yang datang ke Ka'bah kemudian mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang melarangnya. Kenapa? Tatkala itu Ka'bah sudah tidak ada yang mengagungkannya. Ya. Kalau dahulu Raja Habasyah datang dengan pasukan bergajahnya, Allah bela Ka'bah, maka pada hari tersebut ada yang datang Habasyah, seorang kurus, disebut dalam hadis kurus, kakinya kaki badannya maksudnya tidak kekar, biasa-biasa, tapi dia bawa kapaknya, kemudian dia cungkil Ka'bah dan tidak ada yang melarangnya, ya, tidak ada yang bisa menahannya. Artinya di zaman sangat rusak tatkala itu. Sebelum terjadi hari kiamat, maka Allah kirimkan angin, rihan thayyibah. Ada angin yang baik, yang angin tersebut melewati orang-orang beriman. Maka setiap orang beriman dia lewati, dicabut nyawanya. Setiap orang yang punya iman sedikit pun dicabut nyawanya. Ya, meskipun ada iman sedikit pun cabut nyawanya, semua dicabut. Orang kafir lolos, ya.
Orang beriman semua dimati, meninggal, 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 meninggal. Banyak orang tiba meninggal, orang beriman meninggal. Iman yang baik, imannya rendah, semuanya meninggal. Tinggal orang-orang yang paling buruk, syirarul khalqi indallah, ya. Orang yang paling buruk baru kemudian Allah tegakkan hari kiamat, maka kemudian terdengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, maka tegaklah hari kiamat, ya. Tiba-tiba kemudian ya langit terbelah, bumi bergoncang, keluar apa isi perut bumi dan semua yang sebagaimana kita telah tahu tentang kondisi hari kiamat yang sangat mengerikan. Maka kemudian manusia ditiupkan sangkakala, ya. Kemudian mereka mati, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tsumma nufikha fi ukhra, ditiupkan kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka pun bangkit dari kuburan mereka seluruhnya, yang sudah mati bangkit kembali, yang sudah dalam kuburan muncul kembali, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat besar yang akan terjadi di kemudian hari menjelang hari kiamat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah di zaman Nabi Isa alaihissalam masih ada orang kafir dan munafik? Ya, Allah alam ya. Tapi setelah Nabi Isa meninggal dunia, zaman kembali rusak ya. Orang-orang penghuni zaman tersebut mulai rusak, mulai bermaksiat kembali ya. Sehingga ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang taat, ada yang musyrik, dan itu terjadi terutama setelah Nabi Isa meninggal dunia. Waktu Nabi Isa masih berkuasa, maka tentu orang takut melakukan kemaksiatan ya. Semua di atas keimanan ya, Nabi Isa berhukum dengan hukum yang adil. Tapi setelah beliau meninggal itu yang jadi masalah. Maka akhirnya terjadi kemaksiatan dan ada orang beriman, ada orang munafik, ada orang kafir tentunya. Ustaz, kapan waktu yang tepat mengajari atau memberitahu anak-anak kita tentang berjihad? Maksudnya kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi perang, kapan Dajjal turun dan lain-lain. Dajjal enggak turun ya, Dajjal muncul ya, yang turun Nabi Isa alaihissalam. Apa nasihat terbaik untuk anak kalau ternyata mereka melewati masa-masa peperangan saat kita sudah wafat? Ya ada saatnya kita mengajari anak-anak dengan bertahap ya. Kun rabbaniyan, jadilah seorang yang rabbani yang mengajarkan min sigharil ilmi qabla kibariha. Qabla kibarihi, orang yang mengajar ilmu dari pelan-pelan, dari ilmu yang sederhana sampai ilmu yang berat ya. Itulah yang disebut dengan rabbani. Maka kalau kita ngajar anak pun demikian, bertahap, sedikit demi sedikit kita ngajari yang ringan-ringan sampai mereka cinta kepada Nabi SAW, sampai mereka menggaungkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka sudah menggaungkan Islam, kapan saja mereka disuruh jihad, mereka akan apa? Siap ya. Kita mau jihad tidak mesti harus nunggu Dajjal muncul ya. Kapan saja kalau memang contoh sederhana, misalnya negara kita kemudian diserang oleh negara lain. Ternyata misalnya daerah laut kita mau direbut oleh Ya'juj dan Ma'juj. Misalnya, maka kita boleh melawan. Kita melawan, kita bela negara ya. Negara kita negara kaum muslimin, maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza stunfirtum fanfiru." Kalau kalian diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad dan itu jihad yang syar'i, maka berjihadlah. Ya. Jadi memang benar jihad bisa kapan saja, tidak harus nunggu Dajjal keluar ya. Ustaz, saat ini saya sedang menghafal Quran di salah satu lembaga tahfidz sudah kurang lebih 7 tahun. Namun sekarang saya merasa tidak tenang di hati dan pikiran saya. Saya memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan. Dan bertanya-tanya akan hal tersebut tidak patut untuk dipertanyakan. Misalnya, yang saya lakukan ini benar enggak? Allah menjanjikan keistimewaan untuk para penghafal Quran, tapi itu tidak nampak sekarang atau balasannya di akhirat. Saya merasa ditimpa keraguan-raguan. Alhasil saya menghafal jadi kurang fokus. Murojaah jarang berantakan. Tapi menurut saya yang paling parah ini tentang keraguan-raguan yang saya rasakan. Saya mesti apa Ustaz? Saya ingin bertahan. Emang kalau semua orang hafal Quran langsung keluar cahaya di wajahnya misalnya, semua orang hafal Quran nanti ya. Kita juga pernah melalui hal-hal seperti itu. Kita belajar, kawan-kawan mengalami kesulitan, kekurangan makanan, kekurangan biaya. Banyak teman-teman tanya ustaz-ustaz mereka dulu belajar kayak apa, ya.
Mereka juga mengalami kesulitan ya. Terus antum maunya gimana? Hafal Quran terus tiba-tiba duit banyak begitu maksudnya? Ya. Maksudnya bagaimana? Saya enggak paham. Maksudnya antum mau dunia langsung muncul di depan antum? Ya. Tidak, Allah tidak menjanjikan kalau antum hafal Quran kemudian jadi orang kaya. Mana dalilnya? Enggak ada. Emang hafal Quran jadi orang kaya? Banyak orang hafal Quran enggak jadi orang kaya, jadi imam, gajinya berapa sih? Ya. Jadi tukang ngajar di pondok gajinya berapa sih? Kalau antum cari dunia, salah antum. Hafal Quran untuk mencari dunia salah. Terus antum mencari apa? Mau dikasih keistimewaan di dunia, ya. Tapi kalau dunia Allah tidak menjanjikan. Tapi kalau orang hafal Quran, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia pasti merasakan apa? Kebahagiaan. Kalau dia tidak merasa kebahagiaan, bagaimana orang bisa kuat ngapal Quran? Bagaimana orang bisa kemudian murajaah sampai berjam-jam tiap hari? Itu dia merasa enjoy, merasa tenang, merasa tenteram, ya, merasa tenteram. Ada salah satu kawan, ya. Dia punya mobil kurang bagus lah ya. Saya tidak mau bilang mereknya ya, nanti antum tersinggung yang punya mobil tersebut. Intinya dia punya mobil bagus tapi kurang bagus ya ini. Terus ada kawan saya kasihan, dia datang, kawan saya yang lain yang punya berduit ya. Ini satunya syekh ilmu, satunya syekh duit ya. Yang syekh duit datang kepada kawan saya. Dia bilang, ini mobil kayaknya perlu diganti ya, biar Ustadz lebih nyaman dan ini. Kata dia, jangan pak, saya sudah khatam ratusan kali di mobil ini. Saya sudah khatam ratusan kali di mobil ini. Yang cerita kawan saya, bukan Ustadz yang cerita, tapi yang kawan Syekh Duit tersebut yang cerita sama saya. Dia nolak dengan begitu, langsung dia tolak, tidak basa-basi. Jangan pak, ini mobil saya sudah khatam ratusan kali di sini. Ya, saya ingin jadi saksi bagi saya di akhirat kelak. Jadi orang merasa nyaman ya, orang hafal Quran dan lihat hafal Quran, anak-anak kecil sekarang bisa hafal Quran. Kita yang tua-tua terlalu banyak pikiran itu susah ngapal. Anak kecil umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belasan tahun sudah hafid Quran. Hafizah. Mudah itu. Kenapa ragu? Ajaib. Masa anak kecil bisa hafal? Tidak tahu bahasa Arab bisa hafal Quran coba. Hafal Quran begitu tanya surat bisa nyambung, ditanya kaifa haluk a i u e o enggak bisa jawab. Bahasa Arab enggak bisa masuk. Tapi dia bisa hafal Quran. Itu bukan itu suatu keajaiban? Keajaiban. Ya. Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal dan untuk dipahami. Jadi antum kalau niat belajar hafal Qur'an untuk dapat dunia, antum salah ya. Antum salah. Antum belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia serahkan kepada Allah. Jika Allah berikan pantas buat antum, Allah berikan. Kalau tidak pantas buat antum, Allah tidak berikan. Baik, azan silakan. Azan ya? Belum. Saya pernah dengar hadis barang siapa yang iman aminnya bersama malaikat diampuni dosa-dosa. Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bersama aminnya para malaikat, menunjukkan para malaikat juga ikut mengaminkan tatkala kita mengucapkan amin ya. Itu salah satu sebab bahwasanya kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya menghadiri salat berjamaah itu sangat penting. Ya, karena dengan menghadiri salat berjamaah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Melangkahkan kaki menuju masjid, setiap langkah menghilangkan dosa, mengangkat derajat, langkah pulang dari masjid ke rumah, nanti di masjid juga nunggu solat dapat pahala, amin sama dengan aminnya malaikat juga diampuni dosa-dosa. Mereka jangan malas-malas ke masjid. Ustaz, apa hukumnya solat di belakang orang Syiah? Karena dia di masjid dekat rumah saya terkadang ada Ustaz Syiah yang ceramah dan menjadi imam. Saya enggak tahu tingkat Syiah tersebut, tingkat Syiahnya seperti apa. Kalau Syiahnya cuma sekedar tidak sampai pada derajat kekafiran, bid'ah yang dia lakukan atau akidah yang dia miliki tidak sampai pada derajat kekafiran, maka salat di belakang ahlul bid'ah salatnya sah. Tapi kalau kita tahu dia Syiahnya ternyata dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menghina ya, Aisyah dan Hafsah, mengatakan Al-Qur'an itu kurang, maka jangan salat di belakang dia. Terakhir saya dapat kiriman video. Ada orang Syiah, ada kirimannya di sini. Dia bilang, sekarang kita jelaskan sebenarnya virus corona bukan dari Cina, tapi dari agama Abu Bakar dan Umar. Ada videonya orang Syiah, Bahlul ya. Saya bilang, antum mau dengar ya? Dia bilang bahwasanya virus corona bukan dari Cina, tapi dari Abu Bakar dan Umar ya. Bentar.
Antum masa nggak tahu? Hah? Anak kirim deh ke Pak Awud. Nah. Orang Syiah ini, saya anak putarin ya. Nih, anak putarin. Sebentar. Mudah-mudahan internetnya jalan. Nih. Ini orang Syiah. Dia bilang, sekarang saya ungkapkan penemuan sebenarnya virus corona bukan dari Cina, tapi keluar dari Abu Bakar dan Umar, yang lebih tepatnya dari Aisyah. Subhanallah. Ini ada orang bahlul, ini bahlul bener ini zaman sekarang ya. Ini ya, tanda-tanda hari kiamat. Pengikut Dajjal. Wallah, kalau nggak ada saya nggak percaya. Ini ada loh, benar loh. Ini yang benar dia ngomong begitu. Coba. Subhanallah. Anda bersyukurlah di atas apa? Sunnah ya. Silakan azan ya. Sudah? Belum juga. Nggak bisa dimajukan. Ustadz insya Allah saya akan melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Anda baru saja, sudah azan. Silakan. Pertanyaan Ustadz, insya Allah saya akan melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Masya Allah sebentar lagi. Ana baru saja melamar akhwat tersebut akhir tahun kemarin. Tapi ana merasa ragu untuk melanjutkan ke pernikahan. Karena keluarga si akhwat ini masih kental dengan paham tradisional. Dan juga si ortu perempuan ingin menggelar pernikahan dengan musik dan lain-lain. Apa yang harus ana lakukan? Mengingat gedung catering sudah kami booking dan ana sudah melamar. Allah alam kalau saya jadi antum ya. Lagi duit enggak punya. Antum pertama istikharah, berdoa kepada Allah ya. Artinya secara syar'i ente mau maju boleh, ente tinggalkan juga boleh. Tapi kan antum enggak tahu mana yang terbaik ya. Mana yang terbaik. Kalaupun antum melanjutkan, yang paling penting akhwat tersebut sudah ngaji belum, itu yang masalahnya. Kalau akhwat tersebut belum ngaji, PR antum panjang berarti. PR-nya. Tapi kalau akhwatnya sudah ngaji, ya, PR sama mertua ya lebih ringan lah. Kita kan nggak tinggal sama mertua ya. Kalau ternyata akhwatnya ngaji sudah oke, antum sudah nadhor, sudah cocok semuanya, ternyata orang tua maksa begini ya sudah, jalani saja. Ini bukan kehendak apa? Kehendak kita ya. Bukan kehendak kita. Nah, kecuali saya bilang antum punya duit banyak, antum mau batal biarin aja, nanti bisa cari akhwat yang lain ya, terserah antum mudah. Tapi kalau sudah terlanjur bayar, sudah terlanjur ini ya, di mana-mana orang tidak mengerti, orang awam tidak mengerti, mereka tidak memandang bahwasanya musik itu apa? Haram. Bukan karena kebusukan hati mereka, tidak, karena mereka anggap itu perkara yang biasa, perkara senang-senang ya. Maka antum lihat, pertama yang penting calon antum itu benar-benar akhwat yang sudah ngaji, yang berpegang teguh kepada sunnah, sehingga ada masalah apapun antum sama dia kompak nanti di kemudian hari. Lihat juga orang tua, calon mertua tadi modelnya bagaimana, orang awamkah atau benar-benar penyuruh kepada kebid'ahan. Kalau penyuruh kepada kebid'ahan ya mungkin agak repot, PR-nya panjang. Yang paling penting adalah istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Antum silakan istikharah. Terus lakukan yang kira-kira antum nyaman dari istikharah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Pak. Iya. Iya, Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Ketika Dajjal sudah membuat permasalahan yang banyak, maka Imam Mahdi kumpulkan kaum muslimin, kemudian waktu salat subuh mereka hendak salat subuh. Tatkala sudah diiqamatkan salat, tiba-tiba Nabi Isa turun. Kemudian akhirnya kata Imam Mahdi, silakan anda jadi imam wahai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, tidak, sesungguhnya diiqamatkan untuk engkau. Maka Imam Mahdi yang jadi apa? Yang jadi imam. Baru kemudian mereka melakukan peperangan melawan Dajjal, melawan Ya'juj Ma'juj. Tapi tatkala sudah ada Nabi Isa, maka Imam Mahdi tentu tenggelam dalam penyebutan siapa Nabi Isa. Sehingga hadis-hadis fokus pembicaraan terhadap siapa? Nabi Isa alaihissalam. Karena tentunya Imam Mahdi kedudukannya di bawah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi di satu zaman. Nah, saya sudah sampaikan, ada dai cocokologi mengatakan Imam Mahdi sudah umur 39 tahun ya. Ya. Imam Mahdi disebutkan ciri-cirinya ya, namanya Muhammad
bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, salah satunya. Kemudian dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di antaranya sifat-sifat fisiknya disebutkan ajlal jabhah, yaitu kepalanya, rambutnya tidak di sini, rambutnya agak ada botak di sini, ya. Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi keren rambutnya, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu rambutnya agak botak di sini, dia Arab dan di sini ada botak, ya. Dia bukan nonong, bukan, tapi di bagian sini apa? Terbuka rambutnya. Kemudian aknal anf. Aknal anf itu hidungnya tidak pesek, tapi dia mancung dan mancungnya tidak lancip seperti orang Eropa. Tapi ujung hidungnya agak bengkok begini. Ada kebengkokan begini ujungnya, ya. Bukan muncung begini, ya. Paham? Tapi ada bengkok begini, ya. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, ternyata hidungnya pesek, jangan percaya. Ada memang, dibilang Imam Mahdi sudah muncul di Madinah umur 39 tahun, berarti tahun depan dibaiat. Kita bilang di Indonesia juga, saya kemarin ditanya, ada orang anaknya namanya Imam Mahdi, sudah muncul Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis, kebetulan saja namanya siapa? Imam Mahdi, ya. Dan saya pernah naik kapal dari Papua ke Surabaya atau Surabaya ke Papua. Terus ABK bilang, Ustadz tidur aja di kelas. Saya bilang, kenapa? Saya kan tidak bayar, ini kan tidak boleh. Kata dia, tidak apa-apa Ustadz, kemarin Imam Mahdi juga tidur di sini di kelas. Imam Mahdi miskin, kasihan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Sampai hari kiamat. Terus? Oh, saya nggak tahu. Ya, dia akan berpindah pada dunia akhirat, kemudian dia akan selama-lamanya kekal dalam neraka jahanam. Ya, ya. Apakah dia mengalami proses mati? Ya, karena Allah mengatakan wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan bumi semuanya mati. Kecuali Allah yang kecualikan. Tidak ada pendapat mengatakan kecuali iblis. Jadi kemungkinan besar dia tewas tatkala itu, ya. Kemungkinan besar berdasarkan keumuman ayat tersebut. Ada yang mengatakan kecuali malaikat Israfil, ya. Jadi yang tiup dia ikut mati gimana? Tiup lagi. Ada yang mengatakan dia juga mati, Allah hidupkan dia dulu sebelum dia tiup kedua kali, ya. Tapi yang jelas tidak ada yang mengatakan kecuali iblis. Berarti iblis ikut tewas pada saat itu. Kenapa antum tanya begitu? Antum ingin dia mati sekarang? Kenapa? Oh, saya baru tahu hadis itu, enggak tahu. Ya, Allah alam. Tapi ada lagi bertanya? Ya. Berapa lama Ya'juj Ma'juj di atas muka bumi? Wallahu alam. Saya tidak ada hadis yang jelas tentang berapa lamanya. Beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal 40 hari, ya, 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sisanya 37 hari seperti hari biasa. Tapi Ya'juj Ma'juj wallahu alam. Yang jelas dia berjalan juga, berjalan melewati danau, melewati ini, melewati berkelana. Entah jumlah mereka saya enggak tahu berapa. Bisa jadi jumlahnya jutaan, bisa jadi miliaran. Ya, karena sudah ribuan tahun mereka terjebak dalam zat tersebut, dalam bendungan tersebut. Tapi pertanyaan terakhir, ada yang bertanya lagi? Silakan. Wallahu alam, apakah manusia masih ada, orang Indonesia masih ada tatkala itu, wallahu alam juga. Tapi kalau hari kiamat menimpa semua, tapi kejadian seperti Nabi Isa, zahirnya dia di Syam. Ya, di Syam. Apakah waktu itu manusia masih banyak atau cuma sebagian? Ya, semuanya kan kita nggak tahu teknologi di kemudian hari, ya, seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas hadisnya datang di Syam. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.